Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Degian, Hasna, Laila, Mary, Muslikah, Novantri, Rifa, Salma, Ulfah, Wayang, dan Ulansih yang akan menjelaskan tentang layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam penyelenggaraan rehabilitasi bersumber daya masyarakat, khusus anak penyandang disabilitas dan keluarga. Salah satu layanan yang menjadi layanan wajib untuk anak disabilitas adalah layanan dalam bidang pendidikan. Mengapa? Yaitu karena pendidikan merupakan salah satu hak yang paling dasar, hak yang paling mendasar bagi setiap manusia dan warga negara. Bahkan sumber hukum di negara Indonesia sendiri menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Namun, faktanya, menurut UNICEF, lebih dari 90% anak-anak penyandang disabilitas di negara berkembang tidak bersekolah. Menurut UNDP, tingkat melek huruf bagi orang dewasa penyandang disabilitas sebesar 3% dan 1% untuk perempuan penyandang disabilitas. Disabilitas sendiri membuat orang semakin miskin karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan. Jangankan anak penyandang disabilitas, terkadang orang yang normal, mereka memiliki hambatan-hambatan yang harus mereka alami, baik dalam luar diri mereka maupun dalam diri mereka masing-masing. Apalagi anak-anak dengan penyandang disabilitas, tentunya mereka mendapatkan banyak sekali hambatan yang harus mereka lalui, baik dalam diri mereka maupun dari luar diri mereka. Rintangan atau hambatan itu terjadi karena faktor yang pertama adalah dedikasi atau kesiapan dari guru tersebut, di mana anak-anak disabilitas menjumpai guru yang belum memahami karakteristik dan juga gaya belajar setiap mahasiswa, yaitu setiap mahasiswa tentunya memiliki cara belajar dan juga karakteristik masing-masing. Siswa dengan disabilitas tentunya memiliki penanganan belajar yang berbeda, namun terkadang guru ataupun pengajar belum memahami bagaimana karakteristik dari anak-anak disabilitas tersebut. Yang kedua adalah adanya kurikulum dan juga aturan sekolah serta budaya lingkungan yang penerapannya kurang akomodatif. Lalu rintangan itu terjadi oleh faktor yang terakhir adalah faktor aksesibilitas yang dibutuhkan difabel di lembaga pendidikan, baik sekolah sampai universitas dengan ragam disabilitasnya. Lalu rintangan apa yang menjadi hambatan, menjadi rintangan bagi anak-anak disabilitas? Yaitu yang pertama adalah permasalahan terhadap persaingan yang harus dilalui oleh anak-anak disabilitas terhadap anak-anak tidak disabilitas dalam berbagai aspek, terutama keterkaitan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah adanya stigma masyarakat yang menempatkan posisi anak disabilitas pada posisi yang lemah, posisi yang tawar, posisi yang rendah, sehingga akhirnya kembali pada stigma-stigma mereka memandang sebelah mata penyandang disabilitas, dan hal itu menyebabkan anak disabilitas menjadi frustasi, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi lebih lagi, terutama dalam bidang kependidikan. Lalu selain itu, anak dengan disabilitas karena kelemahannya sangat rentan terhadap perlakuan yang salah, perlakuan diskriminatif, adanya pembedaan dalam sebuah layanan. Perlakuan diskriminatif itu juga terjadi di sekolah, yang mana harus diterima oleh anak-anak disabilitas, baik dari guru, baik dari orang sekitar maupun dari teman-temannya sendiri.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran RPM bagi pendidikan. Sebelumnya kita perlu tahu apa peran RPM secara umum. Peran RPM adalah upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis maupun sosial. Dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumber daya masyarakat. Jadi RPM melibatkan keluarga serta masyarakat dalam pemulihan fungsi penyandang disabilitas. Lalu peran RPM bagi pendidikan anak penyandang disabilitas sendiri adalah RPM berperan sebagai edukator kepada keluarga dan masyarakat, di mana RPM membutuhkan keterlibatan keluarga serta lingkungan sebagai pendidik pertama dan utama anak, dengan memberikan pendidikan informal, seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, moral, maupun pendidikan sosial. Peran RPM selanjutnya sebagai edukator dan motivator untuk mengarahkan anak-anak penyandang disabilitas agar mendapatkan pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Di sini RPM membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan sesuai minat dan bakat, karena tidak semua anak penyandang disabilitas memiliki minat dan kesempatan di bidang pendidikan akademik. Selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RPM. Melalui rehabilitasi berbasis masyarakat yang efektif, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberdayaan anak disabilitas. Salah satu contohnya yaitu untuk membentuk kemandirian dan produktivitas bagi anak disabilitas tersebut. Contoh yang nyata dalam lingkup pendidikan untuk kemandirian anak disabilitas yaitu ketika anak sudah menginjak usia sekolah dan ketika anak pagi berangkat sekolah diantar oleh orang tua ataupun pengasuhnya, tetapi anak tersebut mau untuk ditinggal, itu termasuk salah satu contoh kemandirian. Dan sikap tersebut harus dipertahankan agar anak tersebut bisa bersosialisasi dan bergabung dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dengan pembiasaan perilaku kemandirian tersebut, secara tidak langsung anak tidak bergantung kepada orang tua maupun pengasuh, sehingga dia bisa mandiri, bisa bergabung dengan teman-temannya. Kegiatan pendidikan masyarakat tentang penyandang masalah sosial dari RPM, yaitu untuk mengupayakan dan memberikan informasi yang jelas mengenai masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana cara untuk menanganinya. Dan itu semua merupakan contoh hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RPM pada lingkup pendidikan di masyarakat bagi anak penyandang disabilitas. Kesehatan bagi anak disabilitas. Yang pertama yaitu disabilitas secara umum merupakan istilah yang digunakan kepada seseorang yang mengalami cacat atau keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu disabilitas fisik dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Hal ini dapat terjadi sejak lahir atau pada saat masa pertumbuhan. Anak dengan disabilitas perlu belajar agar menjadi lebih siap dalam menjalani hidup. Yang ketiga yaitu seorang anak dengan disabilitas fisik memerlukan perhatian dan pengajaran khusus karena adanya penurunan kemampuan bagian tubuh serta hilangnya fungsi bagian tubuh atau mengalami gangguan dengan struktur tubuh. Hambatan dalam pelayanan kesehatan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu faktor sosial, yang kedua yaitu hambatan keluarga, yang ketiga yaitu hambatan komunikasi, dan yang keempat yaitu hambatan transstruktural,
Yang kelima yaitu hambatan sistem pelayanan kesehatan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan pada pelayanan kesehatan. Yang pertama ada dari faktor sosial, itu seperti sikap pemberi pelayanan kesehatan, motivasi klien, dan kurangnya pengetahuan. Yang kedua ada hambatan keluarga, merupakan hal yang sangat penting bagi klien dan keluarganya untuk dilibatkan pada pembuatan keputusan mengenai pengawasan setelah pemulangan dari rumah sakit dan menerima informasi perawatan mandiri yang relevan karena mereka mengalami perubahan berupa pindah dari suatu setting ke setting yang lain. Yang ketiga ada hambatan komunikasi, seperti komunikasi yang buruk mengenai informasi penyembuhan, seringkali berkaitan dengan masalah bahasa dan pendengaran yang terbatas. Yang keempat, ada hambatan transkultural. Hambatan yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah hambatan budaya yang ada di antara pemberi pelayanan kesehatan dan klien. Yang terakhir ada hambatan sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tidak semua yang memiliki asuransi kesehatan. Konsekuensinya banyak orang yang tidak mencari atau mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak mampu membayarnya. Terima kasih. Selanjutnya ada peran RBM. Yang pertama itu mewujudkan kemandirian pada penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok RBM mengupayakan penyandang disabilitas memiliki akses terhadap pelayanan khusus yang mereka butuhkan. Yang kedua ada kelompok RBM akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pemutakhiran data, referral, dan advokasi, penyediaan informasi yang jelas tentang penanganan masalah penyandang disabilitas sehingga sikap, harapan, dan tindakan masyarakat akan berubah dan dapat menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya sasaran RBM, yaitu yang pertama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu masyarakat sekitar atau masyarakat yang di lingkungannya terdapat anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga yaitu kementerian atau lembaga terkait seperti sekolah atau yayasan-yayasan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat yaitu lembaga atau organisasi masyarakat sekitar yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pendidikan, maupun tokoh organisasi sosial. Selanjutnya, bagaimana bila penyandang disabilitas memerlukan layanan tenaga kesehatan? Yang pertama adalah keluarga. Dari keluarga penyandang disabilitas membawa penyandang disabilitas ke pelayanan primer rehabilitasi medik yang terdapat di puskesmas. Kemudian ke pelayanan sekunder rehabilitasi medik, yaitu unit rehabilitasi medik yang terdapat di rumah sakit kabupaten atau kota. Nah, kemudian membawa ke pelayanan tersier atau kuartir rehabilitasi medik, yaitu Departemen Rehabilitasi Medik yang terdapat di rumah sakit provinsi atau nasional. Yang selanjutnya adalah kehidupan sosial para penyandang disabilitas. Dalam kehidupan sosial, pastilah terjadi interaksi sosial di dalamnya. Dan dalam interaksi inilah para penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai orang yang aneh dan diremehkan. Keterlibatan para penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial sangatlah terbatas dan memerlukan perjuangan yang sangat berat. Untuk mengangkat status mereka sebagai manusia, mereka harus melalui tahapan yang sangat sulit, dan tak jarang mereka hanya mendapatkan sekedar rasa kasihan saja. Dalam kehidupan sosial, para penyandang disabilitas seringkali mengalami rasa minder yang berlebihan, yang mana rasa minder inilah yang membuat mereka tidak dapat berkembang dalam lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, RBM sangat diperlukan guna memberikan dukungan kepada para penyandang disabilitas untuk dapat terjun dan ikut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya adalah rintangan dalam kehidupan penyandang disabilitas. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan kendala yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas untuk mendapat
memastikan pemenuhan hak atas pemberdayaan. Keadaan ini telah menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk diberdayakan dan diajak maju serta berkembang. Yang selanjutnya adalah diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Sampai saat ini, masyarakat menganggap penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang aneh karena penyandang disabilitas memiliki tubuh yang berbeda dari yang lain. Kadang juga dianggap sebagai sesuatu yang rusak. Mereka ditempatkan dalam strata sosial yang rendah, bahkan hampir tidak diberi atau tidak memiliki peran yang berarti. Yang selanjutnya ada keterbatasan anggaran pemerintah yang disediakan untuk pemberdayaan. Anggaran ini disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas dan masih dirasa sangat kurang untuk kepentingan mereka. Kemudian adalah peran rehabilitasi bersumber daya masyarakat bagi penyandang disabilitas khususnya dalam kehidupan sosial. Dengan diketahuinya kebutuhan para penyandang disabilitas dengan jelas, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemberian pelayanan dan rehabilitasi. Sehingga tujuan dari rehabilitasi sosial dapat tercapai, yakni para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, mandiri, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dengan demikian, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensinya dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil dari program RBM yang pertama yaitu 1. Meningkatkan sosialisasi. Dengan adanya peningkatan sosialisasi, maka masyarakat mulai peduli terhadap penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, penyediaan aksesibilitas, yang dimana banyak sarana prasarana umum yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, memperbanyak alat bantu mobilitas seperti kursi roda, kacamata, ABD, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pemberian pelayanan sosial seperti rehabilitasi dan habilitasi yang sesuai dengan karakter penyandang disabilitas. Kemudian nomor 5, dukungan berupa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Elemen dalam program RBM di bidang sosial. Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, tentunya manusia yang satu dengan manusia yang lain akan saling berkumpul dan berinteraksi dalam sebuah perkumpulan yang disebut masyarakat. Anggota masyarakat memiliki latar belakang yang heterogen, baik dari segi bahasa, suku, ras, maupun kondisi fisik. Salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adalah penyandang disabilitas. Setiap penyandang disabilitas tentunya memiliki hambatan dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk melaksanakan program RBM bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Butuh ketekunan, pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dan koordinasi yang jelas karena melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.